Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala nabiyyina Muhammad amma ba'd. Tayyib ayyuhal ahibba'i fillah. Kaifa halukum jami'an? Arju minallah ayyudima alaikum as-sihhata wal afiyah wa as'adallah sabahakum bikulli khairin. Naam. Insyaallah pada pagi hari ini ya, sebelumnya saya akan menyapa dulu ya. Bagaimana kabar semuanya adik-adik kelas 10? Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, kemudahan dan kebahagiaan serta ilmu yang bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah. Dan insyaallah pada pagi hari ini tidak ada materi yang baru. Kita akan murojaah saja, murojaah ya, mengulang-ulang materi yang kemarin kita bahas tentang al-waslu dan al-faslu. Baik, bila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kapan saja insyaallah. Baik. Ini kemarin pokok pembahasannya maknal wasli wal fasli. Yang kedua mawadhi'ul wasli wal fasli, tempat-tempat wasal dan fasal. Ya. Kemarin sudah saya sampaikan ya bahwa al-waslu huwa atfu jumlatin ala ukhra bil wawi. Wal faslu tarku dzalikal atfi ya. Apa itu wasal? Menggabungkan, mengatofkan jumlah yang satu kepada jumlah yang lain dengan perantara huruf waw. Adapun fasal itu tarku dzalikal atfi, meninggalkan atof tersebut. Ya, contohnya wasal wallahu yuhyi wa yumit. Lafaz yuhyi diatofkan kepada yumit dengan perantara huruf waw. Adapun contoh fasal fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Tidak ada huruf waw di sini. Namanya fasal, dipisah. Kalau ini wasal, digabungkan dengan huruf waw. Baik. Wajib wasal menggabungkan antara dua jumlah dalam 3 tempat. Al-awwal an takhtalifa al-jumlatani khabaran wa insya'an. Dua jumlah yang berbeda dari segi khabar dan insya'nya. Kita pelajari dulu di bab sebelumnya bahwa kalam khobar adalah kalimat berita ya, berita. Adapun insya ini yang selain yang berita, ma la yahtamil as-sidqa wal kadhiba li dzatihi. Jadi selain berita, perintah, larangan, ajakan, insya. Kalau khobar ini berita ya, yang mungkin benar mungkin salah, ini namanya khobar. Wal faslu ini artinya dua jumlah ini berbeda, satunya khobar, satunya insya. Namun bila dipisah, wal faslu, bila dipisah, yuhim akan memberikan salah faham khilaf al maksud, dengan berbeda dengan yang dikehendaki. Ya, artinya yang dikehendaki A, karena dipisah maka seolah-olah yang dikehendaki B. Ya, itu makanya wajib digabungkan dengan huruf atof, huruf waw. Nah, yang kedua antat tafiqal jumlatani khabaran wa insya'an. Dua jumlah ini sepakat dari segi kalam khobar dan insya'nya. Dua-duanya khobar atau dua-duanya insya'. Wa kanat bainahuma munasabah fil makna, dan dua jumlah ini ada keselarasan, kecocokan dari segi maknanya. Maknanya hampir mirip, hampir sama, kesesuaian. Maka ini harus diatofkan dengan huruf waw. Yang ketiga, antashtarikal jumlatani fil hukmil i'rabi. Dua jumlah ini berserikat dalam hukum i'rabnya. Yang satu rafa, wa jumlah tsaniyah kadzalika raf'u, rafa juga. Yang satu nasab, yang kedua juga nasab. Yang satu jar, yang kedua fi mahalli misalnya jazm, yang kedua juga jazm, sama. Ya, jadi ada ada kesamaan dari segi i'rabnya, bisa sama-sama rafa, sama-sama nasab ya, atau sama-sama jazm. Nah, biasanya kalau jar itu jarang di dalam jumlah, karena jar itu biasanya kan hanya masuk pada kalimat isim. Nah, baik, mawadhi'ul wasli ini artinya tempat-tempat wasal. Tadi sudah saya sebutkan contohnya ini ya. Dua jumlah memiliki kesamaan i'rab, wallahu yuhyi wa yumit. Yang yuhyi ini dia kedudukannya sebagai khobar. Dia karena fimah sebagai khobar, wallahu mubtada, itu yuhyi sebagai khobarnya, maka dia rafa fi mahal raf'i.
Wa yumit juga rofa karena apa? Dia diatofkan dengan kepada yuhyi kan begitu. Dia yang yumitu dia khobar karena maktuf tabi', yuhyi dia yumit dia rofa karena dia tabi' sebagai maktuf, yuhyi dia dibaca rofa karena apa? Dia sebagai khobar dari wallahu menjadi mubtada. Nah, contoh ini yang kesamaan dari segi khobar dan insya'nya. Ini kan khobar nih. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjar lafi jahim. Ini kan kalimat khobar ini. Sesungguhnya orang yang taat kepada Allah akan di neraka akan di surga yang penuh kenikmatan. Dan orang yang dia berbuat jahat, durhaka, maka dia di neraka jahim kan begitu. Ini kan dua-duanya khobar, bukan perintah, bukan larangan, bukan ajakan. Hanya mengatakan orang yang baik di surga, orang yang jahat di neraka kan begitu. Ini khobar, dua-duanya sama dan mempunyai kesamaan makna. Karena apa? Karena kalimat yang kedua ini, jumlah yang kedua ini kebalikan yang pertama. Seperti kanan, kiri, atas, bawah. Yang baik di surga, yang tidak baik di neraka kan begitu. Ini kan kebalikannya. Jadi ini maka harus dengan huruf waw. Baik, kemudian yang ketiga. Ini beda antara jumlah khobar dan insya'nya. Seperti ada orang ditanya, ada yang bisa saya bantu? Hal fi musa'adah fi syai' urid an usa'idakum, ada sesuatu yang perlu saya bantu? Dia jawab, la wa barakallahu fik. La, dan semoga Allah memberkaimu. Tidak, saya enggak perlu dibantu. Semoga Allah memberkaimu karena kamu sudah mau berbuat baik kepada saya kan begitu. Ini kalau dihilangkan wawunya, ini seakan-akan begini lafadznya, la barakallahu fik kan begitu. Tidak, semoga Allah memberkaimu. Seolah-olah itu gabung gitu, seolah-olah padahal ini kan pisah ini. Seolah-olah mengatakan semoga Allah tidak memberkaimu kan begitu. La barakallahu fik, tidak memberkaimu Allah kan artinya ini kan jadi jumbo nanti. Jadi ada kekhawatiran maknanya akan berbeda dengan yang dikehendaki. La, tidak, barakallahu fik, Allah, semoga Allah memberkaimu kan begitu. Artinya nanti jadi tidak semoga Allah tidak memberkaimu, mungkin akan difahami seperti itu, padahal kan yang dikehendaki tidak begitu. Tidak, semoga Allah memberkaimu kan begitu aslinya. Makanya dikasih wawu supaya tidak salah faham. La wa barakallahu fik. Karena kalau wawu dihilangkan maka akan menimbulkan kesalahpahaman. Baik. Nah, kemudian yang fasal ini ayyakuna bainal jumlataini kamalul ittisal. Jadi antara dua jumlah itu ada hubungan yang sempurna. Jadi sudah sempurna, ada hubungan yang antara dua jumlah ada kamal ittisal, hubungan yang sempurna. Jadi jumlah yang kedua ini hanya penguat atau penjelas dari yang pertama. Yang kedua ayyakuna bainal jumlataini kamalul inqita'. Artinya dua jumlah itu sudah sempurna, ada pemisahnya. Faham tuh? Jadi sudah tidak ada hubungan dari segi maknanya, sudah murni terpisah. Yang kemudian yang ketiga itu ayyakuna bainal jumlataini syibhu kamalul ittisal. Antara dua jumlah ini ada syibh, mirip. Ada syibh itu mirip, ada kemiripan seperti sempurna ittisalnya, seperti yang awal yang pertama ini. Sempurna ada hubungan yang sempurna, seolah-olah begitu, walaupun ini nggak ada hubungannya. Kenapa kok seolah-olah seperti sempurna hubungannya? Liwujudi rabitatin, karena adanya rabitah, adanya hubungan, adanya ikatan maknawiyah dari segi makna bainahuma di antara keduanya. Apa itu hubungan maknawiyah? Yaitu apa? Jumlah yang pertama itu sebagai syarat, jumlah yang kedua ini dia jawab dari syarat dari jumlah yang pertama kan begitu. Nah, karena dia menjadi jawab dari jumlah yang pertama, maka dia disebut dengan syibhu kamalul ittisal, seolah-olah seperti mirip dengan sempurna hubungan di antara dua jumlah tersebut, seperti yang pertama. Yang pertama kan memang murni kamal ittisal ya, kamal ittisal, sempurna hubungannya. Artinya jumlah yang kedua ini memang sangat berkaitan dengan yang pertama,
penguat yang pertama, penjelas yang pertama, atau gantian badal dari yang pertama, itu. Ini yang pertama. Adapun yang kedua ini seolah-olah seperti yang pertama. Kenapa? Karena jumlah yang kedua sebagai jawab dari jumlah yang pertama. Contohnya begini. Nah, ini kan ada ayat fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jumlah yang kedua ini menguatkan jumlah yang pertama. Kan begitu ini. Ini namanya kamalul ittisal, saling berhubungan. Karena ini muakkid ya, ini yang menguatkan yang pertama. Ya kan? Ini yang dikuatkan, ini yang menguatkan. Dalam kitab Emriti kalau kita ingin menguatkan suatu perkara namanya taukid lafzi itu tinggal mengulang lafaz sebelumnya. Fa in tuakkid kilmatan a'adtaha bilafziha ka qaulika intaha kan begitu dalam kitab Emriti itu di nahwu. Intaha habis sudah habis. Ya, nanti diulang-ulang. Maju. Nah, itu artinya itu diulang-ulang kalimat yang pertama itu menguatkan. Untuk menguatkan. Sungguh, ya betul. Nah, seperti itu. Yang kedua ini sempurna terpisah ini. Contohnya qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Nah, ini awalnya ini jumlahnya jumlah perintah insya, ya kan begitu ini. Perintahkanlah kepada orang yang beriman untuk menjaga matanya, jaga pandangannya, jaga kemaluannya, kan begitu perintah. Yang ini khobar, yang demikian itu adalah lebih mensucikan hati mereka. Ini kan ini khobar, ini insya, berbeda. Ya kan seperti itu. Ya kan? Karena apa? Kalau ini nggak dikasih wawu atof? Karena beda antara khobar dan insya-nya. Dan bila tanpa wawu, ini juga nggak akan salah paham. Nggak. Tadi yang di awal berbeda, tapi kalau dihilangkan wawunya akan salah paham. Seperti la barakallahu fikum. Kalau ini tidak ada kesalahpahaman seandainya tanpa wawu. Maka di sini memang kembalikan kepada aslinya. Kalau berbeda antara khobar dan insya-nya, ini khobar, ini insya. Ya, ini perintah ya agar orang beriman tuh menundukkan pandangannya. Ini kalimat khobar yang mengatakan bahwasanya menjaga pandangan itu lebih mensucikan bagi mereka orang-orang yang beriman. Nah, maka karena berbeda dari segi khobar dan insya-nya, maka tidak diberikan wawu atof di antara keduanya. Ya, mungkin begitu dari saya. Bila ada pertanyaan silahkan tanyakan. Oh ya, ini yang terakhir nih. Yang ini ada syibhu kamal inqita, yaitu apa? Jumlah syibhu kamal ittisal. Jumlah yang kedua menjadi jawab dari jumlah yang pertama. Ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu. Tidaklah setiap perkara yang dicita-citakan, diinginkan oleh seseorang itu akan dia dapatkan. Ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu. Tajri riyahu bima la tashtahi as-sufunu. Tajri kenapa demikian? Karena terkadangan angin itu berhembus bima kepada arah la tashtahi yang tidak diinginkan as-sufunu oleh kapal-kapal. Ya, kadang-kadang itu jadi ini jumlah yang kedua itu jawaban. Mengapa kok seseorang itu terkadang keinginannya tidak terpenuhi? Ya kadang-kadang seperti angin itu loh berhembus itu tidak seperti yang diinginkan oleh kapal yang sedang berlayar, kan begitu. Ini jawaban dari jumlah yang pertama. Maka karena ini ada hubungan, ada keserupaan hubungan antara keduanya dari segi makna, maka tidak diberi wawu atof di antara keduanya. Nah, mungkin seperti itu. Nah, ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu tajri riyahu bima la tashtahi as-sufunu. As-sufun jam'u safinah. Sufun jamaknya safinah, perahu, kapal. Baik, mungkin itu dari saya. Bila ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Syukran ala husni ihtimamikum wa musyarakatikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.